Ada cerita mungkin dari Mas Farid artinya kangen untuk buat sebuah karya curhatan karya. Kalau itu kan juga udah dijelaskan sama beliau sendiri waktu pembelaan secara pribadi terdakwa, makanya dia memohon kepada pihak majelis yang mengadili dan memeriksa perkara Mas Faris agar dia menerima perawatan medis karena dia adalah pecandu atau korban dari beberapa yang ketika misalnya dikabuli sama majelis hakim ya kedepannya agar dia fokus untuk berkarya. Kalau untuk berkarya ya beliau masih emang passionnya ke situ kan seperti itu. Udah ngisi acara rutan nggak bang? Apa? Udah ngisi acara-acara di rutan? Itu masih rencana. Masih rencana. Kemarin 17-an Apa? kan ada acara 17-an. Tapi masuk kalau untuk secara langsung performing dari Mas Faris tidak. Tapi kalau hanya untuk memeriahkan acara pasti ya. Tapi kalau untuk performing Mas Faris memang masih dalam tahap rencana. Sudah pernah dibicarakan. Sudah pernah. Bang, ada pengakuan menyesal dari Mas Faris? Kalau penyesalan sudah pasti namanya semua orang terlibat dalam kasus hukum seperti dia menyesal dengan dengan perbuatan dia yang sebenarnya secara manusiawi ya dia gunakan itu sama seperti yang teman-teman dengar itu buat relaksasi ya karena mungkin tekanan sebagai public figure, tapi kan ternyata itu adalah pelanggaran hukum yang luar biasa. Bang, yang menarik di sini ada dari pihak JPU mengatakan kalau Mas Faris ini merupakan residivis. Gimana? Nah, itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya dari pihak penuntut umum, karena kan ahli yang kita hadirkan itu nggak satu kata pun, nggak usah satu kalimat lah, satu kata pun nggak dianggap ahli yang dihadirkan. Karena kan ahli yang dihadirkan itu adalah mantan kepala BNN dan sebenarnya kan kalau jaksa kan selalu menilai bahwa ahli itu adalah dari penasihat hukum. Kan tidak pernah ada sebenarnya itu ahli dari penasihat hukum. Ahli itu adalah alat bukti yang diatur dalam KUHP. Ya ketika ada ahli yang dihadirkan, apakah itu dihadirkan oleh penuntut umum ataupun dari penasihat hukum, itu adalah sama. Dia adalah ahli yang netral, tidak memihak ke penasihat hukum atau terdakwa, tidak juga memihak kepada penuntut umum. Dia memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, kan seperti itu. Ya ketika jaksa penuntut umum mengatakan seperti itu kan kita sangat sayangkan, karena dalam undang-undang narkotika itu tidak dikenal yang namanya residivis. Kalau kita bicara itu berdasarkan keterangan ahli. Kalau kita bicara hukum pidana, iya, ketika dia sudah pernah di penjara